Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan membahas tentang Axel Asher alias Access. Tokoh ini muncul pada event Marvel vs DC. Kami sudah pernah membuat video tentang cerita tersebut. Linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Awalnya, Axel Asher menjalani hidup sebagai seorang manusia biasa. Suatu hari ketika sedang berjalan, Axel melihat seorang gelandangan dan sebuah kardus yang bercahaya. Gelandangan itu memberitahu bahwa Axel harus membantunya dalam sesuatu yang akan terjadi. Axel sendiri tidak tahu apa maksudnya itu. Dia menganggap gelandangan tersebut sudah gila, jadi dia memilih pergi saja. Setelah itu terjadi keanehan. Axel mendengarkan pembicaraan antara dua orang polisi. Polisi yang satu mengaku bahwa dia sedang bertugas di kota Gotham. Sedangkan polisi satunya kebingungan karena menurutnya dia sedang berada di kota New York. Ditambah lagi dia tidak pernah tahu tentang adanya Gotham. Tanpa mereka sadari, mulai terjadi kekacauan pada realita. Berbagai orang dari universe Marvel berpindah ke universe DC. Begitu pula sebaliknya. Axel terus merasakan berbagai kejadian aneh lainnya. Dia hendak mengambil uang di ATM tapi kartunya tidak bisa diterima oleh mesin ATM. Dia juga merasa lingkungan di sekitarnya tidak dia kenali, terkecuali satu gang. Di gang itu dia lagi-lagi melihat gelandangan tadi bersama kardusnya yang bercahaya. Kardus itu sudah diberi lakban, namun cara itu tampaknya gagal menahan energi yang akan bocor dari benda itu. Seperti sebelumnya, gelandangan tersebut meminta Axel membantunya. Dia juga mengaku tak punya waktu untuk memberi penjelasan. Saat itu situasi rupanya sudah tidak terkendali. Energi dari dalam kardus pada akhirnya tidak bisa ditahan lagi. Tiba-tiba Axel melihat sesuatu yang luar biasa baginya. Dahulu kala, ada dua makhluk kosmik amat perkasa yang disebut Brothers. Mereka mewakili Marvel dan DC. Mereka merasa tidak bisa menjadi unik selama masih ada yang lain. Maka mereka ingin yang lain hancur supaya menjadi satu-satunya saja yang ada. Karena itu, Brothers pun melakukan pertarungan yang dahsyat. Dampak dari duel ini menyebabkan segala ciptaan musnah lalu tercipta lagi. Selain itu, Brothers menjadi kehilangan kesadaran dan ingatan tentang satu sama lain. Kini mereka telah mendapatkan kembali memori tersebut, sehingga muncul lagi keinginan untuk saling melenyapkan. Akan tetapi Brothers menyadari sesuatu. Bentrokan langsung seperti dulu tidak akan menghasilkan sesuatu yang jelas. Maka mereka bersedia menggunakan cara lainnya, yaitu mengadu jagoan dari universe Marvel melawan universe DC. Pihak yang kalah harus rela dimusnahkan. Axel tentu sangat terkejut saat mengetahui semua ini. Gelandangan yang bersamanya kemudian memberikan penjelasan lebih banyak. Ternyata kardus bercahaya yang dia jaga sebenarnya mengandung pecahan dari Brothers. Ini membuat kardus itu punya energi, serta berfungsi sebagai penghubung antara kedua universe. Gelandangan itu juga mengungkapkan sesuatu yang lebih mencengangkan. Selain berubah menjadi kardus, ada pula pecahan lainnya dari Brothers yang menyatu dengan makhluk hidup. Orang yang mengandung bagian tersebut adalah dirinya dan Axel. Setelah diberitahu tentang hal ini, Axel tidak mau percaya, maka gelandangan itu menyentuhnya. Dalam sekejap, penampilan Axel berubah. Sang gelandangan itu rupanya membangkitkan kekuatan potongan Brothers dalam diri Axel. Dia memberi pula informasi tambahan. Dirinya telah lama bertugas menjaga keseimbangan antara dua universe. Kini waktunya akan segera habis. Sedangkan perannya harus dilanjutkan oleh Axel. Dalam tugas ini, Axel diberi nama Access. Sebenarnya Axel masih merasa bingung, tapi dia bersedia bertindak dengan dipandu oleh sang gelandangan. Saat itu dirasakan bahwa akan terjadi perubahan lagi pada dua universe, maka dia menyuruh Axel melakukan sesuatu. Kebetulan mereka bertemu Kapten Amerika dan Batman. Sesuai instruksi dari sang gelandangan, Axel menyimpan sesuatu ke dalam diri kedua hero tersebut. Beberapa saat kemudian perubahan realita pun terjadi. Universe Marvel dengan DC menyatu, termasuk tokoh-tokoh di dalamnya. Universe gabungan ini disebut dengan nama Amalgam. Sementara itu, Axel mendadak berada di dekat Living Tribunal dan Spectre yang saling berpegangan tangan. Dia tidak bisa memahami tempat apa itu dan ingin melarikan diri. Secara mengejutkan, naluri tersebut mengaktifkan kekuatannya, yaitu teleportasi. Dengan kekuatan ini, Axel masuk ke universe Amalgam. Tanpa dia sadari, di sana ada bahaya yang sedang mengincarnya, yaitu Dr. Strange Fate alias Charles Xavier. Dia merupakan gabungan dari Dr. Strange, Dr. Fate, dan Profesor X. Strange Fate adalah seorang mutan yang memiliki kekuatan telepati sekaligus merupakan penyihir yang sangat hebat. Dia diajari ilmu mistis oleh Nabu the Ancient One serta diberikan helm sakti.
Dalam melindungi dunia, musuh-musuh yang pernah dia hadapi diantaranya adalah Mephisatanus dan Baron Wotan. Strange Suede merupakan salah satu pendiri tim hero JLA alias Judgment League Avengers, tapi kemudian memilih untuk keluar sebab lebih suka beraksi dengan caranya sendiri menghadapi ancaman-ancaman yang sangat berbahaya. Strange Fate disertai oleh seorang asisten bernama Mix, campuran dari Wong dan Mr. Mixzy Speedlick. Dia merupakan makhluk im dari dimensi lain. Mix bersedia mengabdi kepada Strange Fate dengan imbalan berupa perlindungan yang diberikan Strange Fate kepada rasnya. Mix juga memiliki kekuatan sihir walaupun tidak sehebat Strange Fate. Berbeda dari para tokoh amalgam lainnya, Strange Fate mengetahui bahwa dunianya terbentuk dari dua universe berbeda. Dia ingin agar amalgam tetap ada. Dia tidak mau kedua universe kembali terpisah. Itulah sebabnya dia harus mendapatkan Excel. Kisah ini terdapat dalam komik Doctor Strange Fate issue 1. Demi tujuan tadi, Strange Fate menyuruh Mix memanggil beberapa orang, yaitu Bruce Banner, Frankie Rainer alias Jet Nova, serta Wanda Zatara alias White Witch. Mereka diperintahkan untuk membawa Excel ke Sanctum Sanctorum. Dahulu mereka memang pernah berutang budi kepada Strange Fate, sehingga harus bersedia melakukan misi untuknya. Saat itu White Witch menggoda Strange Fate, tapi rayuannya sama sekali tidak mendapat tanggapan positif. Strange Fate memberitahukan bahwa tugas mereka sangatlah penting, sebab Excel bisa mengacaukan kestabilan realita. Dia sendiri tidak ikut turun tangan secara langsung, sebab dia memang ingin lebih dulu mengukur kehebatan Excel melalui orang lain. Sementara itu di gorong-gorong, Excel sedang berlari. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh kemunculan Abominite yang langsung menyerangnya. Abominite sendiri merupakan gabungan dari Abomination dengan Hellgramite. Untungnya Excel sigap berpindah. Meskipun begitu, masalah baginya belum berhenti. Excel didekati oleh Bruce Banner yang mengajaknya pergi. Excel dengan tegas menolak, maka Bruce memutuskan untuk berubah menjadi satu makhluk perkasa bernama Skulk, campuran dari Hulk dengan Solomon Grundy. Bruce awalnya adalah seorang ilmuwan biasa sampai suatu hari terkena radiasi hingga menjadi Skulk. Berkat sihir Dr. Strange Fate, dia bisa kembali ke wujud manusia dalam jangka waktu tertentu. Itulah sebabnya dia mematuhi Strange Fate. Ketika melihat Skulk, tentu saja Excel merasa ketakutan. Dia bergegas kabur sampai dia bertemu Frankie Rainer, campuran dari Frankie Ray alias Nova, Kyle Rayner alias Green Lantern, dan Jet. Dia memakai cincin Green Lantern. Dengan menggunakan cincin ini, Frankie berubah menjadi Jet Nova yang berwujud energi mistis hijau dan ikut memburu Excel. Dengan dikejar oleh dua makhluk super, situasi Excel jelas semakin terpojok. Bahkan Frankie menciptakan rantai untuk mengikatnya. Excel tidak mau ditangkap, jadi dia memilih untuk berpindah hingga berada di pelabuhan. Di sana Excel ditemukan oleh White Witch, campuran dari Scarlet Witch dengan Zatanna. Berbeda dari kedua rekannya tadi, White Witch tidak berubah wujud, melainkan mencium bibir Excel. Berkat ciuman tersebut, Excel seketika itu pingsan sehingga mudah dibawa ke Sanctum Sanctorum. Di hadapan Dr. Strange Fate, White Witch membuat Excel terbangun. White Witch juga merayu Strange Fate lagi. Seperti sebelumnya, Strange Fate tidak terlalu peduli padanya. Karena itu, White Witch berganti merayu Mix sambil beranjak pergi. Sedangkan Strange Fate berlanjut membelenggu Excel. Dalam kondisi seperti ini, Excel benar-benar tak berdaya. Bahkan kekuatan teleportasinya tidak berfungsi. Kini Strange Fate berniat memusnahkan pecahan dari universe Marvel dan DC dalam diri Excel. Dengan begitu, diharapkan amalgam tak akan pernah bisa dipisahkan. Akan tetapi, Strange Fate terkejut ketika menyadari bahwa Excel tidak mengandung pecahan yang dicari. Tanpa dia ketahui, Excel sudah memasukkan pecahan tersebut ke dalam diri Captain America dan Batman. Pada akhirnya, Excel terlepas dari belenggunya. Dia lalu bergegas berlari mendobrak jendela Sanctum Sanctorum dan melompat keluar. Kekuatannya sudah berfungsi lagi. Sambil terjatuh, Excel pun berpindah. Sedangkan Strange Fate merasa sangat terguncang atas kegagalan tadi. Saking terpukulnya dirinya, bahkan dia hanya diam saja ketika Excel kabur. Kini dia hanya pasrah menunggu universe amalgam lenyap. Di suatu gang, Excel muncul. Dia berjumpa lagi dengan gelandangan yang menjaga kardus. Gelandangan itu sendiri tampak sudah sangat lemah, tubuhnya terlihat mengkerut. Ketika Excel datang, sang gelandangan menginformasikan bahwa waktunya sudah habis. Dia sempat memberitahu Excel bahwa namanya adalah Morty, sebelum akhirnya lenyap bersama kardusnya. Saat masih merenungkan apa yang baru saja terjadi, Excel dihampiri oleh seorang penjahat super bernama Hyena, gabungan dari Joker dengan Sabretooth.
Hyena menganggap Axel hanyalah warga biasa yang lemah, maka Hyena langsung menerjangnya. Namun Axel membuat portal untuk menyingkirkan Hyena. Setelah itu tibalah Super Soldier bersama Dark Claw yang sedang mengejar Hyena. Super Soldier merupakan gabungan dari Captain America dengan Superman, sedangkan Dark Claw merupakan campuran dari Wolverine dengan Batman. Kalian ingin tahu tentang Super Soldier atau Dark Claw? Kami sudah pernah membuat videonya. Dengan adanya mereka, Axel pun mengakses pecahan universe yang dahulu dia simpan. Tindakan ini menyebabkan universe amalgam dan tokoh-tokohnya terpecah kembali seperti semula. Meskipun begitu, masalah belum berakhir. Universe Marvel dan DC masih tumpang tindih. Para penghuninya masih saling bertemu. Selain itu, kedua brothers memutuskan untuk berduel. Ini bisa membuat segalanya musnah. Demi menghentikan pertarungan tersebut, Captain America dan Batman dibawa oleh Axel ke dekat Brothers. Di sana tanpa sengaja Brothers menyaksikan riwayat kehidupan kedua hero tersebut. Efeknya adalah Brothers bersedia menghentikan pertikaian serta menerima keberadaan satu sama lain. Dengan demikian kekacauan universe pun usai sudah. Para tokoh kembali ke dunia masing-masing, walaupun begitu tugas Axel masih berlanjut. Sebagai Axis, dia harus memastikan peristiwa penyatuan universe tidak terulang kembali. Sekarang, memang bisa saja ada tokoh yang tiba-tiba terdampar ke universe lain. Apabila ini terjadi, Axel mampu merasakannya dan harus segera memulangkannya. Jika dibiarkan, struktur realita akan kembali terganggu dan kedua universe akan bergabung lagi. Kelanjutan cerita Axel ini terdapat dalam komik DC Marvel All Access isu 1-4. Suatu hari Axel sedang asyik minum bersama pacarnya Ming Kuo Fan di sebuah restoran. Sayangnya dia mendadak merasakan bahwa Venom sedang berada di universe DC. Karena mesti bergegas pergi ke sana, Axel terpaksa meninggalkan pacarnya. Dia mengganti kostumnya dalam sekejap dan membuka portal ke dunia DC. Venom sendiri merasa kebingungan kenapa bisa berada di tempat yang tak dikenalnya. Dalam kebingungan ini, Venom berbuat kerusakan dan mengganggu seorang perempuan. Untungnya ada hero yang muncul, yaitu Superman. Namun Venom menutupi wajah Superman dengan jaring lalu melemparkannya hingga jauh. Selain itu, Venom menculik sang perempuan tadi. Sementara itu, Superman menggunakan sinar panas dari matanya untuk menghancurkan jaring pada wajahnya. Dia melesat terbang mengejar Venom yang sudah pergi menuju atap satu gedung. Di situ mendadak muncul Axel yang menyelamatkan perempuan tadi, sehingga Superman bisa bebas menyerang Venom. Meskipun begitu, Venom ternyata tidak mudah dikalahkan. Axel sempat muncul lagi untuk membawa Venom pulang, namun malah ditahan menggunakan jaring dan hendak dipukul oleh Venom. Ini membuat Axel memilih untuk kabur saja, sedangkan Venom melanjutkan pertarungan melawan Superman. Rupanya Superman kewalahan dalam duel ini. Untungnya muncul bantuan. Axel kembali datang. Kali ini dia disertai oleh Spider-Man yang memberitahu Superman bahwa Venom bisa dikalahkan dengan suara Sonic. Karena itu, Superman meminta Axel mencari senjata Sonic di laboratorium Star. Superman juga memberikan jubah merahnya agar Axel dipercaya oleh orang-orang. Axel pergi melaksanakan tugas itu, sedangkan Superman dan Spider-Man mengeroyok Venom. Walaupun diserang oleh dua hero tersebut sekaligus, Venom masih tetap unggul dan bisa menghajar mereka. Di tengah situasi ini, Axel akhirnya muncul lagi sambil membawa senjata Sonic. Berkat tembakan dari senjata itu, dia sukses mengalahkan Venom. Dengan demikian, Axel bersama Spider-Man bisa leluasa membawa Venom pulang ke universe Marvel. Di lain hari, Axel sedang asyik naik kereta kuda bersama pacarnya, Ming Kuo Fan. Sayangnya seperti sebelumnya dia mendapat gangguan lagi. Kali ini Jubilee yang mendatangi Axel untuk meminta bantuan. Dahulu dalam cerita Marvel vs DC, Jubilee bertemu dengan Robin dan jatuh cinta padanya. Sekarang Jubilee ingin bicara lagi dengan Robin. Jadi dia berharap Axel dapat membawanya ke dunia DC. Kemunculan Jubilee membuat Ming Kuo Fan marah sebab mengira Axel punya hubungan gelap dengan Jubilee. Ming Kuo Fan bahkan menyuruh Axel turun dari kereta itu. Tentang permintaan Jubilee, awalnya Axel menolak karena beresiko merusak keseimbangan antar universe. Meskipun begitu, dia melunak setelah Jubilee berjanji nanti akan bicara dengan Ming Kuo Fan untuk menjelaskan yang sebenarnya. Axel akhirnya bersedia menolong dan memindahkan Jubilee ke universe DC. Di tempat tujuan, Jubilee tentu merasa senang bisa berjumpa lagi dengan Robin. Jubilee ingin mengobrol berdua saja, jadi dia meminta Axel pergi sebentar dari situ. Ini membuat Axel kesal karena saat itu sedang hujan. Tanpa dia sadari, ada bahaya yang mengintainya.
Ketika sedang berjalan, Axel tiba-tiba dipukul hingga pingsan. Sementara itu Jubilee mengaku ingin berpacaran dengan Robin. Sayangnya Robin memberitahu bahwa dirinya sudah punya kekasih bernama Ariana. Pembicaraan mereka mendadak diganggu oleh kemunculan Two-Face. Dia pula yang telah menyerang Axel tadi. Pertarungan pun tak terhindarkan lagi. Berkat kerjasama, Jubilee dan Robin sukses mengalahkan Two-Face. Axel juga sudah tersadar dan mendatangi mereka. Dia mengajak Jubilee untuk pulang, tapi Jubilee masih ingin berada di situ. Selanjutnya, ada bahaya lagi berupa kedatangan seorang penjahat lainnya, yaitu Scorpion. Untungnya, datang bantuan, yaitu Batman yang mengalahkan Scorpion sehingga Scorpion bisa dipulangkan oleh Axel. Dengan berakhirnya bahaya, Axel lagi-lagi mengajak Jubilee pulang. Jubilee sebenarnya menolak, namun kali ini keputusan Axel sudah bulat. Akhirnya Jubilee mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Robin dan menciumnya. Dalam perpindahan ke universe Marvel, Axel bukan hanya membawa Jubilee, melainkan juga Batman. Rupanya Axel mengajak Batman menyelidiki sumber di balik fenomena perpindahan antar universe. Karena selama ini yang berpindah adalah tokoh universe Marvel, maka kemungkinan disitulah penyebabnya. Setelah tiba, Axel terlebih dulu membuka portal supaya Jubilee bisa pergi. Sebab dia tak mau gadis itu ikut campur dan terluka. Jubilee terpaksa patuh padahal dia ingin terlibat dalam urusan Axel. Setelah itu, Axel bersama Batman mulai melakukan penyelidikan. Pada saat itu, ketika melihat jendela Sanctum Sanctorum, Axel teringat sesuatu. Seperti yang sudah diceritakan, di dunia amalgam, dia pernah diculik oleh Dr. Strange Fate. Penyebabnya adalah Strange Fate ingin agar dunia amalgam tetap ada. Berdasarkan pengalaman ini, Axel curiga bahwa masalah ini berhubungan dengan Dr. Strange. Axel dan Batman mendobrak jendela Sanctum Sanctorum dan mulai memberikan pertanyaan pada Dr. Strange. Saat itu Strange sendiri mengaku tak ada masalah apapun pada dirinya. Walaupun begitu, Axel tidak langsung percaya. Sebab bisa saja masalahnya ada pada alam bawah sadar Strange. Karena itu, Batman meminta Strange ikut ke dunia DC supaya pikirannya bisa dibaca oleh pengguna telepati. Pembicaraan mereka diganggu oleh kemunculan Jubilee bersama X-Men yang terdiri atas Cyclops, Jean Grey, Storm, Iceman, Cannonball, dan Bishop. Tujuan Jubilee adalah ingin terlibat dalam mengurusi masalah ini. Sayangnya kemudian justru terjadi perselisihan antara mereka. Sebab X-Men tidak terima atas tuduhan terhadap Dr. Strange. Selain itu, Jean Grey berusaha membaca pikiran Strange dan tidak menemukan hasil yang mencurigakan. Sebaliknya, Axel masih merasa curiga. Akibatnya terjadilah bentrokan. Batman dikeroyok sedangkan Axel memutuskan untuk pergi. Batman awalnya mampu bertahan walaupun sendirian. Sampai akhirnya dia terpleset es buatan Iceman lalu ditodong senjata oleh Bishop. X-Men tampak menang namun mendadak Axel datang lagi. Tadi dia pergi ke dunia DC. Kini dia ditemani oleh para hero lainnya dalam Justice League, yaitu Superman, Martian Manhunter, Aquaman, Flash, Green Lantern, dan Wonder Woman. Sesungguhnya Cyclops ingin agar keadaan tenang tapi Batman menendang Bishop. Dengan demikian, pertarungan berlanjut lagi, bahkan lebih kacau dibanding sebelumnya karena lebih banyak hero yang terlibat. Akibatnya, Sanctum Sanctorum menjadi berantakan. Tidak hanya itu, beberapa hero sampai bertarung di luar Sanctum Sanctorum. Sedangkan Dr. Strange entah kenapa malah pingsan. Baku hantam ini terhenti ketika tubuh Strange bercahaya dan berubah menjadi Dr. Strange Fate. Kecurigaan Axel terbukti memang benar. Terungkaplah bahwa Strange Fate selama ini bersembunyi di alam bawah sadar Strange. Dia pula yang memindahkan Venom dan Scorpion dengan tujuan memulihkan universe amalgam. Strange Fate lalu melakukan tindakan lainnya demi mencapai ambisi tersebut. Dia berusaha memodifikasi realita dengan dimulai dari Sanctum Sanctorum. Storm bersama Wonder Woman bergegas mendekatinya untuk menghentikannya. Sayangnya Strange Fate justru membuat mereka berdua tergabung lagi menjadi tokoh amalgam, yaitu Amazon. Setelah itu giliran para hero lain yang bergerak untuk menerjang Strange Fate. Mereka dilawan oleh Amazon. Rupanya Amazon memang memiliki keinginan yang sama berupa mengembalikan amalgam, sehingga menjadi bawahan Strange Fate. Tindakan Strange Fate sendiri masih belum berhenti. Dia mencampurkan para hero lainnya di sana, meskipun tidak sama seperti versi amalgam dahulu. Sekarang dia menyatukan Bishop dengan Superman, Jean Grey dengan Martian Manhunter, Cyclops dengan Green Lantern, Cannonball dengan Flash, Jubilee dengan Batman, serta Iceman dengan Aquaman. Dengan memiliki banyak bawahan, Strange Fate hendak membunuh Axel.
Cerita Access mungkin akan kami lanjutkan bulan depan, jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.